Sebentar, Begitu. saya mau ulangi lagi apa yang Bapak sampaikan 5 menit tadi. Bapak mengatakan bahwa di dalam diri Yesus ada roh Allah. Betul? Kok saya katakan Lukas 4 ayat 18. Enggak, saya hanya mengutip Oh narasi yang iya. Bapak ciptakan. Ya kan Bapak bilang gitu. Ya, roh Yang di Tuhan. dalam diri Yesus ada roh Allah. Di Luar. luar diri Yesus Di ada roh dalam Allah. diriku ada roh Allah, dia bilang gitu kan. Nah, Bapak juga ngomong tadi bahwa di dalam di luar Di diri luar. Yesus ada juga roh Allah. Ada. Dia omnipresent. Berarti roh Allah itu tidak secara eksklusif ada hanya di dalam diri Yesus. Kan gitu. Betul. Terus Ya, Bapak betul. bilang 100%. Bapak pikir ini Sprite. Ada kandungan airnya, ada kandungan kolanya. Bapak pikir ini Torabika. Tidak. Karena Lukas nggak bicara begitu. Ada susah saya mau ini ya. Memang Betul. pemahaman Kristen sama pemahaman saudara dari Muslim beda. Jadi susah saya mau bawa ke Emang ya. sulit, Pak. Tapi mungkin sudah Bro Eta ini sebenarnya sudah sampai ke situ. Tapi saya nggak tahu apa tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Itu Saya saya hafal nggak. juga sih ayatnya ya, Lukas Saya nggak ngerti. 4:18 itu Jadi ya. Roh Tuhan basic ada basic. padaku. Ya, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku. Terus kemudian Yesus berkata, ia telah mengutus aku. Nah, itu Yesus ngaku utusan, Pak, di ayat itu. Iya, sebagai manusia dia sebagai utusan. Jadi Dia utusan adalah roh sang firman yang gimana tuh berkaitan itu? diutus. Sang firman yang keluar, ya. Ya, di dalam tanah itu kan ada juga dikatakan roh Tuhan ada di dalam diriku. Di dalam diri setiap nabi. Roh itu apa dulu nih? Roh itu pengertiannya Nah, Kristen kalau tahu di nggak? tanah itu kan roh huruf Bentar, kecil, huruf Bapak kecil. ngerti? Ah, Bapak nambah kata kecil ini. Coba Nggak kita bisa buka itu. Itu di Mazmur kalau nggak salah ya. Itu di Bapak nggak bisa Mazmur itu. begitu. Jangan menambahkan tadi Bapak bilang 100%. Roh yang di luar entah berapa persen saya nggak tahu. Bapak tambahkan sekarang roh kecil. Nggak boleh begitu. Dikutuk Bapak sama kitab Wahyu tuh. Barang siapa yang menambahkan dan mengurangi dari perkataan kitab ini, maka terkutuklah dia. Pak Robert sudah melakukan hal itu malam pagi ini. Oh enggak. Oke, saya setuju. Anda bilang bahwa roh Allah ada pada Yesus secara eksklusif. Oke, itu saya yakin. Enggak bisa, Bapak Saya nggak bisa yakin. begitu. Sebab No. dia sendiri yang mengatakan Hezkiel 37 ayat 14 Lukas sebagai 4 ayat 18. Jadi bukan saya mengatakan, jadi saya bisa membuat premis ya. Bukan saya membuat premis saja. Saya membuat premis itu tanpa dasar. Ya. Nah, gitu. Coba Kira-kira Bapak buka ya, guys. Yehezkiel 37 ayat 14. Yesus 37 ya. Itu rohnya kecil tuh. Yeskel. Apanya rohnya kecil? Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Ya. Roh Yeskel berapa? Yeskel berapa? Ini loh. Nih. Nggak kelihatan. Nih, nggak bisa ya screen-nya ya. Oke, Yeskel berapa? Yehezkiel 37 ayat 14 ya. Tunggu. Yeskel 37 ayat 14 ya. Tunggu. Sabar, Bro. Yeskel 37. Aduh, kacamata Venatati ya. Venatati Rufi Bakem. Yeskel 37 ayat 14 ya. Ya. Tunggu sabar. Yeskel. Jadi kita sama-sama. Biar sudah mau pagi juga, Bang. Aduh, kalau sama Bro Etan ini sama Bro Ani ini. Bukan hanya Yehezkiel, sebenarnya banyak. Iya, banyak. Mana Yeskel? Aduh, tawari raja-raja. Bahkan Malakim itu atau malaikat itu dikatakan roh Tuhan itu. 2 Samuel 23. Yeskel 27 ya? Ya. 27 ayat? Ayat berapa tadi ya? Ayat 37 ayat 14. Ya pokoknya 37 ayat. Ya, daripada periksa-periksa lagi saya bacain aja. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Ke dalam diri siapa? Masa ke dalam diri Yesus doang? Eksklusif banget dong. Kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Iya. Dan sekarang, kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya.
dan membuatnya. Bla 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 titik. Ya. Sekarang roh itu sendiri pengertian dari sudut pandang Bapak itu apa sih? Halo, Ya. Halo. rohku. Roh itu ya Roh dalam roh Tuhan. arti Tuhan roh itu kan dalam adalah roh. ya, roh itu menurut sudut pandang Bapak itu apa? Roh itu kalau di Yohanes 4 ayat 24, Tuhan itu adalah roh, kan? Udah itu aja. Nah, Tuhan itu tidak ada bentuk ya, bentuknya roh, tidak kelihatan. Nah, berarti roh yang ada di dalam diri manusia itu Tuhan. Roh yang ada dalam manusia kan napas, beda napas Bukan atau nefes, buatan. bukan Nefas, neshama, bukan nefas. nefes, neshama, Nef- ruah itu beda. hmm, Nah, roh, Nefas ya. ya, roh. Tadi Bapak bilang Tuhan. Berarti roh yang ada di dalam diri Bapak Tuhan juga. Oh bukan, roh yang ada dalam saya itu nafas yang Satu. ditiupkan, Nah, napas yang ditiupkan. Jadi nafas yang produk ya. Oke Produk. lah. Ya, Hezkiel 37 berbicara. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Apakah ya Hezkiel adalah Tuhan? Aku akan memberikan rohku Eh, ke dalammu sehingga ini kepada Yesus kan, bukan kepada Yesus kan? Kok Islam? Enggak, maksudnya bukan kepada Nabi Yesus kan yang diberikan ya. Iya, Aku bukan akan memberikan Yesus itu. Ada Yesusnya di situ. Ingat. itu. Berarti di situ posisi Yehezkiel adalah Tuhan. Wong sudah diberikan roh kok Ya. dalam dirinya. Tuh, Ya, tuh. betul kan? Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan Tuhan ya. Dan Kata Bapak, berarti Tuhan tunggu, Yehezkiel. tunggu. Murtad Bapak. Ini saya belum harus baca semuanya nih. Kenapa sampai bicara begitu? Pasti ada. Jangan baca panjang-panjang, udah pagi. Cukup poinnya aja diambil. Tulang-tulang. Itu makanya Pak, kita harus tahu dulu roh ini menurut pemikiran Yahudi itu apa. Belum lagi nanti Bapak dihadapkan kepada masalah ruah hayom. Apa itu ruah hayom? Arba'ah ruah. Apa itu? Jadi nggak bisa mutlak dikatakan roh itu adalah dimensi Tuhan. Roh itu ya yang membuat orang hidup. Berarti roh itu adalah Tuhan. Dan yang ada di dalam diri manusia adalah Tuhan. Manusia sama dengan Tuhan. Hancur dong kalau pemahamannya kayak gitu. Nah, ini nih Kristen salahnya. Makanya learning and lesson. Aduh. Ini harus saya pelajari dulu. Ya, harus belajar, Pak. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Yeah. Aduh. Ya udahlah, Pak. Iya. Maksudnya ini kan dia akan memberikan roh dalam arti nafas. Nah, dia mau menafsirkan sendiri ini ya. Lihat. Saya perhatikan Bapak menafsirkan sendiri. Nah, kalau saya baca dari atas, ini kan konteksnya bukan itu. Makanya saya ini mau share screen nih, tapi nggak bisa. Ada nggak di sini disebut nefes? Nggak ada. Di sini disebut ruah, ruhi. Bukan nefes di sini, bukan pula neshama di sini. Gitu Pak. Ada yang mau masuk tadi Bang Handi? Nah, ini kan kalau kita lihat di 14 itu, yang mengatakannya dan membuatnya, kan beda kan? Yang masih di 14. Apanya yang?
Ya memang Aku 14 akan ya. memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu di tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Itu kan demikianlah firman Tuhan tuh kan. Jadi Tuhan membuat napas rohnya itu. Mana Kalau yang ada Yesus, nafas. kalau baca di 14 itu kan, membuat Membuat kejadian membuatnya. itu, Tuhan yang membuat membuatnya, proses. berarti Tuhan memberikan nafas atau memberikan ini, bukan roh secara seperti Yesus, roh Tuhan ada padaku, bukan Bapak seperti itu. ini mau Nah itu jadi rabai ya? Mau jadi rabi, Pak? bukan, saya coba beda nih ayatnya kan dibilang aku yang membuatnya, gitu kan. Kalau yang Yesus bilang bahwa roh Tuhan ada padaku, tidak ada lagi membuat, dia cuma bilang roh Tuhan ada padaku, dan berkali-kali dia bilang di Alkitab kan, dia tidak sendiri, ya Bapa ada di dalam diriku, dia bilang gitu Berarti kan. roh dari Yohanes 16. roh Yesus itu roh buatan Tuhan. Bukan buatan, roh 100% masuk, bukan buatan. Kalau ini kan tadi di ayat 14 itu ada buatan, dia bilang aku yang membuatnya. Nah, ini kan dibikin ini. Nah, kalau Rohku, ya gitu. Kan kalau Bapak di tadi Yohanes di bilang, Lukas 14, di Lukas 4 ayat 18 kan enggak dibikin, memang roh Bapak tadi utuh. bilang ke saya, ada nggak di sana huruf kapitalnya? Huruf gede rohnya. Ini huruf gede rohnya nih dalam bahasa Indonesia. Rohku. Iya, Berarti rohkunya di sini itu dibikin itu sama dia sendiri gitu. bukan dia yang membuatnya supaya dia hidup, si orang ini kan, supaya kamu hidup. Jangan memerintah, Aku, Pak. Aku memberikan rohku ke dalammu, ya kan? Lanjut. Sehingga kamu hidup kembali Hidup. dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu, ya kan? Dan lanjut. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya toh? Nah, Apa permasalahannya? kan, dia karena itu dibuat. Kalau Yesus kan nggak dibuat. Memang eksklusif Apanya yang dibuat? dia berada. Eksklusif dia berada. Yang dibuat itu apanya yang Bapak persoalkan? Untuk dia hidup suatu spesies itu apa itu Yeskel atau apa atau bangsa Israel supaya hidup. Bapak mengatakan roh Tuhan itu dibuat. Bukan roh Tuhannya yang dibuat, dia membuat supaya hidup orang itu dengan memasukkan roh Tuhan, sehingga membuat orang kan, itu hidup aku kan yang butuh membuatnya. proses. Ya, aku itu yang kan butuh membuatnya. proses. Iya, kan? dia proses supaya itu orang proses. hidup. Oke, proses. Tetapi yang masuk ke dalam suatu proses itu roh itu atau bukan? Ya, roh Tuhan yang masuk untuk menghidupkan. Iya. Dan dengan dia membuat hidup. Beda sama Yesus, Kak. Kalau Yesus, jadi roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan Bapak, itu dibuat, kata Bapak begitu kan? Di dalam diriku ada Bapa, itu dia bilang kan. Di dalam diriku ada Bapa. Aku tidak sendiri. Kamu akan meninggalkan aku. Yohanes 16 ya. Kamu akan meninggalkan aku, tapi aku tidak sendiri karena Bapa ada di dalamku, atau Bapa bersama-sama dengan aku. Di dalam aku ada, aku di dalam Bapa di dalam aku. Itu kan serang kali bilang begitu kan. Dia bilang segala firman yang telah disampaikan sudah aku sampaikan. Jadi yang Yohanes 17 ya. Segala firman ayat 10 kalau salah. Segala firman yang engkau sampaikan, yang ku dengar telah aku sampaikan ya. Lalu dia bilang di Yohanes 8 dan Yohanes 14, firmanku, dia bilang gitu. Berarti kan firmannya Bapa adalah firmannya Yesus. Firmannya Yesus adalah firmannya Bapa. Ya, begitu. Karena dia menerima firman. Ya. Karena dia menerima firman. Iya, dia bilang dia menerima firman. Tapi di Yohanes 8 dia bilang adalah firmanku. Kemudian jadi dia menerima firman dari Bapa, itulah firmannya dia. Jadi firmannya dia adalah firmannya Bapa. Dan tidak ada pernah di Alkitab mengatakan aku telah memberikan firman kepadamu. Yesus dia ngomong. Kalau Bapa sendiri, Yesus, aku sudah memberikan firman kepadamu. Tidak. Yesus sendiri ngomong sendiri bahwa aku segala firman yang aku dengar telah aku sampaikan.
Telah aku Tapi sampaikan kepada mereka. itu ada Ya, di setelah aku sampaikan kepada sekarang mereka. Yesus itu firman atau enggak? Ya kan dibilang di Yohanes 1 ayat 14 kan, Oke, firman yang jadi menjadi pada mulanya adalah firman. it's okay lah Yohanes atau bla 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 Bersama-sama ngomong dengan kayak gitu. ah, Tapi persoalannya di sini ketika hologos sark egene itu atau firman itu berubah menjadi manusia, apakah dia akan menerima firman lagi dari derajatnya yang lebih tinggi ketimbang dia? dia nggak menerima firman. Dia Loh, adalah sang firman. Bapak Maka gimana? dia Kita bilang udah apa yang sepakat dia loh tadi. katakan, dia bilang firmanku. Yang dia juga bilang di Matius, Direkam loh langit ini. dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu dia bilang Iya. di Matius ya. Ya itu terserahlah kesononya. Yang penting kan persoalannya di sini adalah dia menerima firman. Iya, dia Betul dia kan? sebagai manusia mengatakan dia menerima firman. Jangan Tapi gitu dia sebagai lagi. ilahi dia bilang firmanku. Nah ini Ya firman dia itulah sebagai memang. manusia dia Memang mengatakan di memang Yohanes firman 17 itu dia telah menerima firman. iya. Ya. Tapi Ya kalau kita firmanku itu selidiki, kan karena kapan? dia mendapatkan firman, ya kan? Dengar. Kapan? Kita coba periksa di Injil ya, atau kitab para nabi. Surat-surat ya. Ada nggak Bapak itu bilang, Yesus, aku sudah berikan firman kepadamu ya? Tidak ada. Yesus dia ngomong, dia sebagai manusia bahwa dia perdengarkan doanya kepada murid-muridnya bahwa segala firman yang disampaikan, yang telah aku dengar, telah aku Yang telah sampaikan kepada disampaikan mereka. kepadaku, aku Ah, sampaikan kepada Pada mereka. mereka. Itu Ah, coba kita selidiki. Kapan Bapak itu memberikan firman kepada dia? Tidak ada kan? ya kan Dia cuma bisu. ngomong sendiri. Dia ngomong dalam kapasitas dia dalam konteks manusia. Dia sebagai manusia dia mengatakan pada Oke, murid-muridnya oke. bahwa dia telah menerima firman. Tapi Ah, di oke. ayat lain dia bilang adalah firmanku. Ya, oke. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan sama Yohanes, maka Hmm. terdengarlah suara dari langit berkata, Hmm. Inilah Inilah anakku anakku yang yang kukasihi, kukasihi. kepadanya lah aku Ku berkenan. berkenan. Nggak tahu kayak gimana keadaannya di situ. Itu siapa yang ngomong tuh? Itu ini yang kita bilang omnipresent, bahwa Itu Allah siapa yang hadir di ngomong? mana-mana, bukan dia meninggalkan surga. Ya kan Bapak tadi yang menuntut saya. Bapak bilang, kan yang namanya Tuhan itu tidak lagi berfirman ketika Yesus datang ke dunia ini. Nah itu suara dari mana? Masa dari Bukit Golgota? Bukan maksudnya menerima firman. Itu siapa yang ngomong itu? Iya, dia kan bukan Jintoma. menerima firman, mendengar perkataan kan, bukan menerima itu kan. Dia itu Bukan menerima memperoleh firman itu. firman. Sebagaimana firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Ya toh? Kan Bapa di surga, dia Yesus begini jadi ya. Tunggu. Nah, kerangka berpikir Bapak ini salah dari awal. Makanya perlu diluruskan. Ketika Bapak menuntut saya, ya, Bapak menuntut saya bahwa Yesus itu selama di dunia, maka Tuhan itu tidak berfirman. Lalu saya hadapkan Bapak kepada suatu situasi di mana Yesus saat itu dibaptis dan muncul suara dari atas langit. Saya tanya Bapak, yang ngomong itu siapa? Apakah Jin Tomang? Apakah genderuwo? Apakah burung merpati? Ataukah Tuhan? Bapak nggak mau jawab. Bapak bilang omnipresent. Tunggu. Bro Ethan. Ya dalam arti yang saya bilang, kapan Yesus itu menerima firman? Ya. Bukan bukan apa maksudnya si Bapak itu mengatakan ini firman loh. Saya mau mengatakan kepada Yesus, tidak, saya maksudnya membawa ke situ. Bapak itu tidak bilang, Yesus sampaikan semua saya punya firman ya. Saya bilang, ada nggak Bapak itu ngomong gitu kepada Yesus? Bahwa engkau sudah dengar semua firman saya. Itu maksud saya begitu. Ada nggak Yesus itu Bapak mau mengatakan kepada si Yesus, Yesus, apa yang Yesus bilang, segala firman yang telah aku dengar, kan? Berarti kan dia mau mengatakan bahwa pra eksistensinya itu kan sebelum Salah. dunia dijadikan,
atau sebelum Apa dia yang- datang ke dunia, itu Ha-ha. kan dia mau bicarakan tentang pra-existence. Berbagai cara dapat dilakukan Tuhan untuk berinteraksi dengan Nevi'im atau para nabi. Salah satunya ya, itu melalui ruqyah atau mimpi. Dan itu tercatat di dalam Nevi'im, kalau saya tidak salah. Maka Tuhan akan memberikan sebuah vision kepada para nabi untuk mendengarkan firman-firman yang akan dinyatakan. Nah, Yesus adalah salah satu tokoh dalam hal ini. Di mana dia itu di dalam narasi Injil memang beberapa kali tidak ada menjumpai malaikat. Jadi kemungkinan besar dia berbicara dalam bentuk vision atau mimpi atau penglihatan di dalam bayang-bayang. Makanya Yesus mengatakan bahwa segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, aku sampaikan kepada mereka. Ya toh? Artinya di sini adalah apa yang dinyatakan oleh Bapa di dalam mimpinya itu, itulah firman yang didengarnya dan dia menyampaikan firman itu kepada orang-orang Yerusalem. Itu makanya dia ini bukan firman yang menjelma. Kalau diartikan seperti itu tentu keliru. Kenapa? Ketika kita mengatakan Theos itu atau Tuhan menurut versi Bapak itu memiliki firman kemudian dia menjelma, otomatis yang di sana bisu. Kenapa? Karena di dalam Filipi 2 ayat 7 seperti yang saya singgung sebelumnya tadi, bahwa dia itu menjelma menjadi manusia. Dalam konteks ini adalah Tuhan Bapak sudah tidak memiliki firman lagi. Kalau dikaitin dengan omnipresent, ya bentrok jadinya. Bentrok, Pak. Oleh karena itu, ya, menghadapi Natal dan Tahun Baru pada tahun ini, saya anjurkan Bapak untuk masuk Islam aja. Terima Daripada kasih. memilih kekacauan-kekacauan yang ada di dalam ajaran Kristen ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Saudara Haleluya. Etan yang begitu perhatian, yang begitu Mantap. luar biasa. Nah, Bro Etan, tadi kan Bro Etan kita lagi bicara masalah Yohanes 7 ayat 10 itu. Segala firman ya kalau nggak salah. Kemudian baca dong Yohanes 17 ayat 5. Dia praekstensi. Jangan Gimana? Anda bilang dia bermimpi. Ini Apanya Yesus yang yang ngomong. praeksistensi? Dia ada praeksistensi. Coba baca. Apa katanya? Sebelum dunia dijadikan. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, baca Betul. dulu Yohanes 17 ayat 5. Apa saya bacakan? Ya, bacain aja. Nah, saya baca ya. Supaya jangan dibilang dia diilhami, dia apa mimpi. Nah, ini kita baca. Sebab tadi dibahas masalah Yohanes 17 ayat 10. Ya, saya baca ya. Yang kayak gini ini udah sering banget ini. Iya, makanya saya baru ini kali nih saya ini connect sama Lanjut. sangat Mantap. berharga. Ini saya baca ya, Bang Bro Tan. Etan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki ya, di hadiratmu sebelum dunia ada. Mana dia bermimpi di sini, baru dia dapat ilham. Tuh, dia udah katakan di ayat 5-nya ini. Kita tadi kan lagi bicara masalah segala firman yang itu ada di Yohanes 17. Tapi sebelumnya Bro Etan baca dulu yang ayat 5. Baca semuanya Yohanes 17 ayat seluruhnya. Baru paham, oh ternyata Yesus. Maka dia bilang lagi di ayat 20 atau berapa? Segala yang Bapa miliki adalah aku punya. Ada di Yohanes 17 ini. Apalagi kita mau bilang. Dan dia bilang lagi di Yohanes 17 ayat 2 itu. Aku yang memberikan hidup kekal. Nah, itu kan. Berarti ini Yohanes 17 ini adalah suatu gambaran bahwa begitu harmonis antara Bapa dan Rohnya, Bapa dan Firman-Nya, tidak terpisahkan. Yang katanya itu dirumuskan oleh si siapa itu? Oleh si Tertullianus, tres personea una substantia discreti non sparate, itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Nah, itu yang dikatakan oleh Tertullianus, Bro Etan yang kukasih. Terima kasih atas tawarannya atas Islam. Saya kira saya juga Islam kan. Islam kan artinya berserah diri kan.
berserah diri kepada siapa dulu? Kalau Kepada kepada Yesus. Yesus ya bukan Islam. Pada Islam Yesus. berserah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Ya, Yesus itu kan Allah. Pada mulanya adalah firman. Lakot Firman kafaral bersama-sama dengan lazina Allah. qalu Allah innallaha huwal itu masihu adalah, Isa ibnu firman itu Maryam. adalah Allah. Itu premis. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Udah tegas Al-Quran mengatakan itu, Bapak bilang Bapak Islam. Cengengesan tiana SD. Setahu saya yang saya pahami Islam itu berserah diri kan. Ya berserah diri kepada siapa? Oh iya, oke. Kalau saya memahami berserah diri kepada Yesus gitu. Berserah diri kepada Islam Sang itu kan Maha Islam itu kan le shalom. Le Iya. shalom al Islam. Kalau gitu le ya. shalom. Saya juga mengharapkan karena tadi kan permohonan doa dari saudaraku Etan supaya saya bisa jadi Muslim, dan saya juga berdoa untuk saudara Etan supaya Bro Etan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Kalau yang saya Tapi sudah tidak menarik akan ini, lagi. Bang Kenapa? Etan. Karena Bang Etan. saya itu jadi kita saling mendoakan saja gitu. Belajar dari pengalaman. Bang Etan dengan Pak Wendo, Pak Robert. Saya tertarik dengan Yeskiel yang membahas masalah roh. Karena gini, Ini siapa ini? di Kristen Bro itu, siapa? Bro siapa? saya Pak Erwin. Oh, aduh. Jadi yang saya sering tertarik dibahasin ini, ya kita. karena saya Dibahasin sendiri belum memahami itu ya. Tertariknya gini, di dalam kekristenan itu selama ini yang diperbincangkan kebanyakan roh dan firman ya. Nah, di sini Tuhan di dalam Kristen itu adalah roh. Nah, tadi Bang Etan tuh membahas tentang roh yang ada di Yeskiel ya Bang Etan ya. Setelah aku berikan itu kan. Nah, jadi di mana di situ ada roh lain selain roh yang dikatakan itu Tuhan. Itu kayak tertarik itu Bang Etan dibahas lagi. Iya. Penjelasannya supaya lebih tercerahkan gitu. Itu roh siapa gitu loh. Iya. Saya jawab bentar ya. Bro Erwin ini kan kita sering dibahasin ya kalau nggak salah. Pak Robert tadi saya mau counter Pak Robert tadi saya belum ngomong sih. Soal roh ini sebenarnya hikmat dari Salomo itu kan sudah jelas itu. Roh dari para nabi ini juga dipersiapkan. Jadi bukan hanya Yesus. Itu menempel ini sendiri itu sebenarnya. Jadi roh nabi-nabi termasuk Salomo itu memang dari awal sebelum penciptaan Adam, sebelum penciptaan Samudera Raya ini udah dipersiapkan nantinya akan menjadi pembimbing perantara sebagai Hanasi atau sebagai pemimpin gitu kepada bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya eksklusif terhadap Yesus saja, itu satu ya. Itu lihat itu di dalam Amsal itu kalau kitab Bapak. Yang kedua masalah roh. Roh ini pengertiannya kan luas sebenarnya. Bukan hanya mutlak kepada hal yang dianggap abstrak, kemudian dia itu adalah Tuhan, salah. Pneuma hotheos. Apa itu pneuma hotheos seperti yang dikatakan Yesus? Pneuma ini adalah kata yang sebenarnya itu nggak cocok kalau misalnya diartikan sebagai ruah. Ya. Karena ruah itu bisa berarti ruah hayom misalnya, hari-hari sejuk ya, hari di mana angin sepoi-sepoi itu ruah hayom, roh kecemburuan ya, itu intuisi atau perasaan. Tidak mungkin itu roh secara mutlak kan. Arba ruhat itu adalah angin, 4 mata angin. Ada lagi roh yang bermakna pengetahuan atau gagasan. Jadi banyak pengertian roh ini sehingga ketika itu ditranslate menjadi Greek, pneuma hotheos, maka otomatis di dalam benak orang-orang Yunani, ya Tuhan itu ya roh. Apa itu roh? Ya pokoknya roh. Itu aja yang taunya. Gitu. Padahal pengertiannya luas. Sehingga Bapak Robert ini tadi bingung. Apa itu nefes, apa itu roh? Ya kan? Bingung dia. Nah, jadi gitu Pak. Kalau menurut saya lebih baik Bapak belajar. Bapak mendoakan saya jadi Kristen. Boro-boro, mending saya mati. Mending saya masuk angin daripada menjadi Kristen. Amin. Saya lebih baik meninggal dalam keadaan Islam ya daripada masuk Kristen. Iya. Saya nggak memaksakan. Nggak memaksa. Takut saya gini nanti.
di hari akhir nanti ditanya sama Allah saya, ini Pak Robert ini kok masih Kristen? Lu apain aja selama di dunia? Karena kan begini Gue Bang punya Etan jawaban ya. sendiri. Saya mendengarkan tadi itu sedikit menghindar Pak Robert ini saat membahas Yeskiel, roh yang di sana itu lari ke firman Pak Windur ini. Jadi saya melihatnya yang di Yeskiel itu belum selesai, Pak Robert ini mengkaitkan ke rohnya yang ke Tuhan gitu, yang berkaitan dengan firman. Jadi di situ saya menyimpulkan ada roh lain gitu selain roh Tuhan yang dikatakan di dalam Kristen yang di Yeskiel itu. Jadi berarti saya mendengar itu kan berarti roh itu sebenarnya di dalam Kristen itu hanya beda menyimpulkan sebenarnya banyak roh, bukan hanya roh Tuhan saja gitu loh. Berarti kan setiap manusia juga punya roh. Nah pertanyaannya yang dikasihkan, yang diberikan di Yeskiel itu roh siapa gitu. Ya kan itu Bang Etan ya. Makanya saya pun ingin mencari pencerahan juga dari apa yang diangkat Bang Etan tadi, karena Pak Robert ini menghindar langsung ke firman gitu Bang Etan ya. Dilanjutin. Dari awal tadi Pak Robert ini menghindar mah. Nah itu. Enggak juga. Udahan dulu kali ya, udah mau subuh. Orang firman itu kan Memra, Omer, Tutup ya Dafa. Bro Etan, udah mau subuh ini. Oh, Jadi iya. roh yang dimaksud Pak Erwin, roh Tuhan itu ya Adminnya Tuhan mau itu nutup sendiri. ini. Tuhan Adminnya itu mau roh, nutup. kemudian banyak roh, memang Nah, kan banyak tuh. roh. Tuhan itu roh itu kan itu lagi. Iya, roh Nah, Tuhan itu roh, kemudian ada banyak roh. Ya, Ayo siap-siap sholat subuh. iblis Aku apa standby malaikat dulu itu ya. kan roh mereka. Aku tutup dulu ya live-ku ya, mau subuh nih. oke tutup. Ya. Ya, terima kasih ya Iku Wampila yang ada di live chat dan di Selebes channel ya. Sekian dulu, udah mau subuh, kita siap-siap untuk persiapan sholat subuh. Kalau di Terima waktu kasih Pak Indonesia Robert, Barat aman Mas. terima kasih Bro Etan Ya. dan Pak Iya, Erwin. terima kasih Ya, banyak. Terima kasih Bro Endi yang Waalaikumsalam. Ini luar kan biasa. Zoom-nya nggak ditutup toh? Ditutup ya, apa Zoom? enggak, saya pamit dulu. Terima kasih Iku Wampila. Sampai Oh. jumpa lagi insya Allah besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya masih Aduh, live ini Bang Etan. Saya juga live Bung ini Pak Bro Robert. Bro Erwin mah sampai jam 10 pagi juga dia ladeni nih. Biasanya gini Bang Etan, kalau Pak Robert ini kalau sudah ketemu nih mau sampai jam 9 tuh mau saja Pak Robert ini. Tadi tahu nggak? Tadi saya udah ngantuk. Tadi saya bilang sama Bro Saya tertarik Etan, memang Bang, saya saya bilang sama akui Bang beliau, saya Etan mungkin ini kan 1 jam bisa ke depan mengangkat saja. Ternyata udah mau 4 jam, loh, bayangin. Karena pas kan dia mengaku dia itu Etan, aduh, langsung bangkit saya. saya kan gini, mendengarkan Bang Etan ini kan bisa mengangkat apa yang selama ini menjadi sebuah perdebatan atau problem yang memang perbedaan pengertian, dan Pak Robert ini kan ya mungkin bagi Pak Robert nggak merasa menghindar sih Bang Etan ya. Namanya kita perdebatan diskusi itu nggak ada yang merasa itu sebuah kesalahan atau penghindaran, tetapi saya menilainya memang sewaktu Pak Bang Etan ini mengangkat Reja Skill itu sedikit lari ke sini lagi gitu. Makanya supaya lebih tercerahkan gitu. Karena roh di dalam Kristen itu tadi mengarah ke Tuhan. Kenapa ada roh lain? Nah, statusnya tuh roh-rohnya itu seperti apa gitu loh. Apakah jadi yang roh ini roh nomor 1 atau nomor 2 lah Pak Robert kan larinya ke nafas Bang Etan. Jadi kan kolerasinya nggak ada gitu loh. Gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau roh itu pengertiannya banyak, termasuk malaikat juga disebut roh dari Elohim. Gitu. Malaikat juga seperti itu, Pak Robert dan Bro Erwin. Dan Pak Robert memang ya pelan-pelan lah kita ajak untuk mengkaji lagi, menganalisa lagi gitu. Jangan hanya sebatas percaya apa yang tertulis. Karena proses belajar itu memang memakan waktu dan ya harus lebih Sorry, skeptis. saya tadi ke toilet. Iya. Ya. Ya, ke toilet. Lanjut. Ketemu roh enggak? Ketemu banyak. Ya, roh jahat yang berasal daripada Tuhan itu kan ada juga di dalam Alkitab Bapak.
Ada. Apakah itu diartikan mutlak sebagai roh, bagian dari diri Tuhan yang jahat? Kan nggak gitu. Roh jahat yang hinggap di dalam diri Saul gitu kan. Itu Ya itu roh kan, dari utusan Tuhan iya itu. itu bukan maksud dalam arti itu bukan roh Tuhan, roh jahat dari Tuhan, bukan. Roh jahat itu yang diizinkan oleh Tuhan masuk ke Saul, bukan roh jahat itu dari Tuhan. Roh jahat yang diizinkan masuk ke Saul, bukan roh jahat berasal dari Tuhan. Ya, Bapak baca Sebab aja Tuhan tidak ayatnya. Bapak sebab baca Tuhan aja. tidak menciptakan roh jahat gitu. Bapak baca ayatnya. Iya, saya udah baca itu. Apa katanya? Itu ada dua kan, bukan di ISK ada sama, ada apa ada sinonim atau apa, ada kembaran ayatnya juga di tempat lain kan. Masalah itu roh Tuhan, Tidak, keesokan roh harinya jahat roh roh jahat jahat yang yang daripada daripada Tuhan, tulisnya begitu. Ya. itu berkuasa atas Seolah-olah Saul. itu seolah-olah Nah, letter luck-nya seperti itu, padahal roh ya, memang jahat yang letterlet seperti diizinkan itu. roh Tuhan roh Tuhan lagi, roh jahat yang diizinkan hinggap ke Saul karena Saul sudah Ya, menyimpang. roh jahat itu yang daripada Allah atau bukan? Iya, ditulis letternya seperti itu, padahal Ah, pengertiannya roh jahat yang diizinkan oleh Tuhan untuk masuk kepada Saul, seperti roh jahat yang diizinkan Tuhan kepada Ayub kan, untuk menggoda Ayub kan. ya. Tapi roh itu dari Tuhan atau bukan? Roh jahatnya bukan dari Tuhan. Loh ini? Iya, kan Tuhan tidak pernah, kalau menurut Bible ya, Tuhan tidak pernah menciptakan jelek, tidak. Kecuali kan kalau dari pengertian dari Bible ya, bahwa iblis itu kan tadinya kan malaikat baik, kemudian dia melawan, No, maka no, dia no, 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 menjadi, no. dia itu kalau di Alkitab ya, Bapak tahu semua. tidak konsep Yetzer Hara dan Yetzer Hatov? Apa itu maksudnya? Itu Bapak mesti pelajari lagi. Yetzer Hara dan Yetzer Hatov. Yetzer Hara itu kecenderungan yang diciptakan Tuhan untuk membuat keseimbangan jahat. Bukan jahat ya, dalam arti kata tidak baik. Yetzer Hatov itu adalah kecenderungan yang diberikan Tuhan terhadap alam semesta ini ya, termasuk manusia, untuk Nah, berbuat itu baik. terdapat di mana? Itu terdapat di mana? Ya makanya Makanya. jauh Bapak kalau mau ke sana. Nah, itu ada di Taurat atau di kitab para nabi? Nggak Itu usah aja. Bapak tahu. Nah, itu pasti ambilnya di itu kan, apa namanya itu? Ininya Ayo. apa? Itu ya, apa namanya? Apanya Yahudi itu yang ditulis setelah pembuangan dari Babel itu, yang dijadikan seperti kitabnya apa itu? Apa namanya itu? Ya itulah pokoknya. Disinilah Itu kadang-kadang kan kita nggak ini ada di harus ini, itu sama-sama kan nggak ada belajar Pak nggak ada Robert. di Taurat dan kitab para nabi itu. Pak Robert, Ya. disinilah kadang-kadang ini kita ini kadang-kadang manusia ini dituntut untuk menurunkan egoisme dan mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita menguasai? Kalau belum menguasai kita akui, kita harus belajar. Karena apa? Iya, maka Kita saya tanya sama-sama Pak Henry, maka manusia, saya tanya, bukan saya berarti angkat jempol Muslim sama tidak Bro menguasai Etan. Alkitab, Maka Bapak. saya Gitu. tanya, ada terdapat di mana itu yang tadi beliau sampaikan? Nah, beliau rahasiakan, kan? Nggak, Itu saya memancing tetap angkat Bapak jempol. untuk belajar. Iya, Ya memancing kan, itu kita saya. bicara masalah, kalau bicara masalah Taurat, kitab para nabi dan Injil dan surat-surat kan. Nah, maka saya mau tanya, mau pengen cari tahu nih, pengetahuan yang didapat oleh Bro Etan yang luar biasa ini, ada di mana ya? Di kepada yang setelah saya sebutkan tadi semua kitab-kitab itu, beliau bilang kan, itu gimana ya, mau tahu aja gitu kalau nggak salah gitu. Ya kan saya menggelitik Bapak. Ya toh. Kalau saya nggak apa gelitik yang Bapak, kitab-kitab yang setelah pembuangan dari Babel itu, orang-orang, apa namanya itu, saya menggelitik Bapak, Bapak gimana caranya biar tahu. Kalau nggak saya petik, nggak saya gelitik, ya Bapak gitu-gitu aja ntar. Nah, soalnya kitab itu yang baru disampaikan, kalau nggak terdapat dari setelah pembuangan dari Babel, itu ada kitab yang dibuat oleh orang Israel ya,
Karena kan dia begini apa? Aduh, Pak saya Robert lupa ya, itu namanya. saya yakin Bang Etan ini mengangkat itu kalau tanpa alasan dan tanpa sumber yang memang dipercaya, nggak mungkin Bang Etan juga mengangkat, karena itu mengakibatkan hal yang fatal kalau itu tidak didukung ya Bang Etan ya. Iya. Iya, makanya saya Tanya tanya. aja orang Yahudi, di sini ada orang Yahudi nggak? Apa Iya itu betul. Ya Yezer berarti apa Hara, yang apa saya itu duga Yezer itu. Hatov? Tanya mereka. Eh, Makanya indikasi terpenting daripada ayat yang dibawa tadi, roh Tuhan, roh jahat daripada Tuhan itu berkuasa atas Saul, itu mengarah ke situ sebenarnya. Orang Kristen hanya memahami Allah itu adalah roh, titik, itu aja kan? Itu Ya, aja. ya kata-kata Yesus ya, Yohanes 24. Oh, Yohanes 4 ayat Sedangkan 24. sedangkan Allah di dalam perspektif Islam berbeda dengan roh. Roh itu adalah ciptaan, ya. Sementara Allah adalah zat, hakikat yang dimana manusia ini tidak memiliki kuasa untuk mencapainya. Sekarang persoalannya roh Tuhan Bapa itu lebih tinggi mana ketimbang Tuhan kami? Lebih tinggi Tuhan kami karena Tuhan Bapa itu diciptakan oleh Tuhan kami. Iya dong. Kalau logikanya gitu. Waduh, Apa, YHWH diciptakan sama ini ya, luar biasa ya. Ya. Tema Bukan Israel gitu YHWH. soalnya orang Bukan Kristen itu tema Israel. Itu Stop. aja kuncinya. Stop sebut YHWH. Karena Tuhan Bani Israel bukan YHWH. Ketika Bapak memvokalkan YHWH, orang Israel, Bapak ngomong ditempeleng sama orang itu. Bukan Tuhan Oh kami. iya, dia marah. Karena Bukan masalah marahnya, tapi mereka salah takut. menyebutnya. Bukan masalah Padahal nggak ditulis. marahnya. Padahal orang Yahweh itu kan YHWH itu kan itu sangat suci sekali ya menurut ini ya orang. Kita juga sehingga mereka tidak berani Ya. menyebut itu. Dan Begitu. Hashem atau Tuhan itu Hashem sendiri atau bukan roh. Adonai ya. Bukan roh. Tidak ada dikatakan di dalam Torah itu bahwa Hashem itu adalah roh. Cari aja sendiri. Iya, Kalau kan kita adanya Tapi dalam memahami sini. kayaknya gini Pak Robert, kita perbincangan Pak memahami Robert dengan Tuhan itu roh Bang itu di Etan ini kejadian 1. nyambung ini. Nampaknya Kejadian 1 mesra kan ada. banget nih perbincangannya. Jadi gini, saya ingin melihatnya gini, karena dengan pengetahuan Bang Etan juga bisa menjadi pembelajaran juga Pak Robert, bahwasanya keyakinan Pak Robert yang Kristen ternyata masih banyak sumber yang kurang gitu, dan masih dapat Enggak, sama-sama soalnya gini Pak Heru, saya mencerahkan. mengerti. Ada kitab yang ke orang Kristen nggak akan ini yang itu setelah pembuangan dari Babel itu ada Tunggu kitab Pak, yang dibuktikan oleh maksud saya begini Pak, kita mengerucut ke sini karena roh, ya kan, kita nggak usah kalau pastinya dilarikan ke keyakinan Islam itu pasti sangat berbeda gitu kan. Nah, saya tadi mendengarkan Pak Robert ini kan larinya ke nafas ya. Apakah di dalam hidup kita ini tidak memiliki roh pada diri manusia ini? Kan begitu ya Bang Etan ya? saya jawab. Iya. Jadi kalau manusia menurut konsep Yahudi ya, ada ruah, ada neshama, ada nefesh. Itu beda tuh. Beda antara itu. Ruah, neshama, nefesh. Nggak bisa, kalau Pak Robert kan nyamain tuh, nefesh sama ruah. Padahal beda. Itu Beda, saya bedain kan tadi. Di dalam Torah, nefes di dalam dengan Torah, roh itu kan beda, saya bilang di dalam gitu. Torah tidak pernah dikatakan bahwa Hashem itu adalah roh. Baru nongol di abad 1 perjanjian baru. Pneuma hotheos tiba-tiba. Nah itu kejadian 1 itu udah bukan abad 1 itu sebelum Masehi. Kejadian 1 coba baca itu. Apa kejadian 1? Iya. Veruah Elohim merahevet itu. Yang pada mulanya adalah Allah menjadikan langit dan bumi. Kemudian itu terlalu jauh Pak. Kalau kita membahas roh terus ke kejadian kemudian itu kayaknya relasinya kurang pas ya Bang Etan ya. Kalau kita membahas roh ini kan Pak Robert ini mau memelintir ke dalam Beresit. Saya gini Pak Robert. Saya juga Pak Robert. Roh Kudus itu. Saya mungkin terbiasa dengan Pak Robert dengan Bu Etan ini kan gini. Saya 63. Pak Robert sebentar. Ya, siap. Kita terbiasa diskusi ini mengerucut pada satu topik. Kalau kita lari ke roh terus ke kejadian itu terlalu jauh antara Merauke dan Sabang. Jadi
Kalau antara Enggak, sabang dan Pak Merauke itu Erwin nggak delik dengar itu tadi sudah Pak Bro berbeda. Etan bilang nggak ada di Maksudnya Torah. begini, jangan menghindar dulu masalah roh. Hidup kita di dalam diri kita itu kan ada roh enggak gitu. Bapak mengartikan itu sebuah nafas. Nah, dalam pengertian nafas, ya kan, itu yang menghidupkan manusia, ya kan. Pengertian nafas dan menghidupkan manusia ini mengerucut kemana? Apakah tidak mengerucut ke dalam diri manusia ada roh? Itu loh Pak. Bagaimana Pak Robert menjelaskannya? Iya, itu kan roh Allah yang ditiupkan kan itu Kejadian 1 ayat 26 kan. Nah, namanya roh apa bukan gitu loh. Ya ada roh Allah yang diberikan kepada kita, Nah, kepada rohnya statusnya dengan roh Tuhan itu statusnya bagaimana? beda. Roh yang diciptakan Tuhan sama roh Allah itu beda. Roh Allah nggak diciptakan. Tapi Itu sama-sama roh bedanya. ya Bro Etan ya. Sama-sama roh. Um, Malaikat juga roh yang diciptakan oleh Tuhan. Roh itu semangat, the spirit, not Iya. only life, bukan hanya berbicara tentang hidup. Roh, makanya saya singgung tadi dalam Bereshit itu beruah Elohim merahevet merahevet et hasyamayim ve et haaretz kalau nggak salah saya. Nah, itu kan yang mau dikaitin sama Pak Robert tadi. Dan Iya, roh Tuhan melayang-layang. Waduh, gentayangan tuh Tuhan itu di dalam permukaan air. Bayangin aja roh Tuhannya orang Kristen melayang-layang di atas permukaan air. Kayak saya membayangkan tengah menonton serial Casper. Jangan dibayangkan Tahu Casper? layang-layang loh Bro Bagetan. Padahal itu pengertiannya bukan demikian. Halo? Iya, Pak Robert. Aduh, udah mau pagi aja nih Pak Robert nih. Iya, aduh saya ya. seneng. Sampai saya nggak ngantuk loh ketemu Bro Etan. Ya, kalau Pak dalam asik lagi Yahudi, Pak Erwin. Pak Erwin nih sama saya sampai jam 11 pagi juga. Dia laden ini. kalau Yahudi mengartikan apa itu roh yang semangat duniawi itu tadi. Nefes itu tubuh yang mencakup organ-organ kehidupan kita. Neshama itu baru diartikan entitas kehidupan atau ruh dalam bahasa Arabnya. Jadi memang beda ya. Pengertian ruh dalam bahasa Arab itu setara dengan neshama. Gitu. Nah, kalau kita Kristen memahami rohnya Allah itu punya roh. Allah itu punya firman. Itu yang melekat dalam diri Allah. Bukan dia melayang-melayang lalu keluar lepas daripada Allah, tidak. Bahwa roh itu apakah firman? Bisa juga ya. Firman itu berbentuk roh, nggak kelihatan kan? Suara. Firman itu suara. Gak bisa dong kayak gitu. Sang firman. Roh itu kan sumber kehidupan. Iya, sumber kehidupannya Allah itu adalah Allah tuh kalau tidak punya roh dia tidak hidup dia. Oh, tidak hidup. Berarti tergantung pada roh. Oh, tidak juga. Dia satu kesatuan ya. Allah kalau ya, kalau roh, tidak ada roh dia tidak hidup. Kan itu kata Bapak tidak tadi. Hidup, iya. Berarti dia tergantung pada roh. Gimana? Allah itu juga roh gitu kan? Iya, kalau tidak ada roh berarti kan tidak hidup dia. Ya tidak, bukan Allah itu pokoknya. Kalau Allah tidak punya roh itu bukan Allah, bukan begitu aja. Sebenarnya ini perbedaannya gini loh Pak Robert. Sebenarnya Yesus itu juga rohnya ciptaan Tuhan juga. Kita rohnya juga ciptaan. Nah, memposisikan saat berbeda itu begini. Nah, rohnya Yesus itu roh Tuhan itu sendiri di situ Bang Etan ya. Padahal rohnya sama dengan roh kita gitu. Itu menurut pemahaman Bapak. Ya, menurut ayat kan seperti itu juga toh Bapak tadi ya, tadi saya bilang tadi ayatnya kan ada. Tadi saya kasih tahu sama Bro Etan bahwa roh Allah adalah roh Yesus itu di perjanjian baru juga ada roh Yesus, Roh Kudus, roh Allah itu sama itu. Roh Kudus namanya, itu sinonim itu. Roh Kudus itu dalam arti itu adalah roh pembela nanti, bukan personae, bukan, itu malaikat itu.
Makanya Iya. Kristen kalau mau belajar ke Yahudi buat memahami apa yang dikatakan dalam Torah. Ini kan konsep replacement teologi ini bahaya sebenarnya ini. Karena Halo, halo. mendaur ulang apa-apa yang ada di dalam Torah Musa, kemudian dirombak, disesuaikan dengan cara pikir mereka. Ini salah ini kayak gini. Gak ada di Halo, zaman Musa. halo Bentar, Bro Pak. Etan, Bro Etan, Bentar, bisa Pak. saya jawab? Bentar. Gak ada di zaman Musa, gak ada di zaman Yakov, gak ada di zaman Ishak yang berbicara tentang Trinitas itu gak ada itu. Baru muncul kan abad pertama itu. Itu yang sering saya ulang-ulang. Ya, Bro Etan, itu Anda bilang Kristen tuh harus belajar sama Yahudi. Iya, Itu bapaknya Kristen orang Yahudi semua. Mulai dari Yesus dan murid-muridnya itu orang Yahudi. orang Yahudi, iya. Kok Bapak belajar ke mereka yang siapa? ngajarin itu? Mereka yang Bapak, ngajarin. iya, Bapak belajar ke siapa? Ya belajar kepada mereka. Kepada mereka yang mana ini? Mereka kan orang Yahudi. Iya, Ya, murid-murid Yesus kan seperti Petrus, Kalau Thomas, belajar sama orang Yahudi Andreas. pastinya ya ada Itu kan kesamaan orang ya Yahudi pengertian ya. semua, orang Nah, Israel lah. pertanyaannya ada Bukan kesamaan orang-orang nggak Arab Kristen atau ini dengan orang-orang Eropa. pemahaman Yahudi itu Pak Robert? kitab Makanya Bapak saja terbitan Yunani semua. Gimana mungkin Bapak mengatakan bahwa guru besar Bapak itu adalah seorang Yahudi? Ya iya coba. dia mau Yunani kayak dia mau Arab mau ini itu udah jelas-jelas itu kan cuma terjemahan Gini kan Pak atau Robert apa dengan Bang itu Etan cuma ya. bahasa. Kan nggak Kalau kita Tapi bisa kalau melihat itu sebatas intinya kan terjemahan mereka berarti dari Israel semua. udah bukan original lagi namanya. Pak Robert, kalau Bapak mengakui itu bapaknya orang Yahudi, benang merahnya coba di mana? Coba dicari Bang Etan. Itu saya udah pernah jelaskan. Yesus itu secara ini apa kalau dilihat Bapak secara apa walaupun dia itu secara manusia sebenarnya apa si Yusuf itu bukan bapak kandung ya, adalah bapak seperti bapak angkat aja ya, karena yang menghamili apa Yesus hamil bukan karena Yusuf ya, nah itu aja karena Roh Kudus kan, nah gitu. Kan begini Pak Nah, Robert. Pak Robert nah tadi kemudian Yesus lahir karena menyebutkan mereka tahu bahwasannya, bahwa bentar Pak Robert, Pak orang Robert, tuanya laki itu adalah Yusuf sebagai orang Yahudi keturunan Daud, maka dia dianggap kalau dia manusia dianggap sebagai keturunan Daud. Daud itu kan Yahudi. Nah, itu benang merahnya, Pak. nah Bahwa jadi gini, kita kalau belajar memang dari ada benang kita merahnya, belajar dari Yesus. di mana titik kesamaan antara keyakinan Yahudi dengan Kristen. Di mana kesamaan benang merah itu pasti ada kesamaan walaupun 50%. Itu benang merah itu seperti itu Pak. Kalau ada perbedaan 100% itu berarti bukan benang merah. Ya Ya Bang nggak Etan ada ya. Oke, kesamaannya orang yang mengemukakan klaim selama ini Tertullianus, Athanasius, orang-orang paganisme semua gimana ada kesamaannya? Nah, Nah, berarti kan wong dia tanya muncul nggak yang ada ini. pertama. halo, halo, Nah, halo, gimana halo. orang Yahudi memahami konsep roh itu seperti ini, seperti ini. Tiba-tiba muncul orang Kristen, roh itu seperti ini, seperti ini. Ah, beda. Ah, hukum Musa berbicara seperti ini, hukum Kristen seperti ini. Beda. Gimana mungkin dia mengatakan guru besar saya adalah orang Yahudi, sementara ajaran yang diadopsinya sampai sekarang ini berasal dari Yunani. Kocak ini. Iya. Kok berasal? Itu bahasanya aja berarti Anda tidak paham sejarah penulisan. Nah, Itu kan cuma tadi saya ditulis dengan tuntut di bahasa awal. Yunani, bukan berasal dari semua perkataan itu Ah, dari Yunani. Itu ya, kan perkataan-perkataan Yesus yang ditulis dengan bahasa ya. Yunani. Hakikat Tuhannya saja berbeda Anda dengan Yahudi. Yahudi mana dulu? Yahudi kan ada banyak. Yahudi yang Kristen apa Yahudi? Nggak ada Yahudi Oh, Kristen. Kalau Kristen ya loh. Kristen. Yahudi itu kan memang banyak pecahan sekarang. Itu sekte. Ortodoks, ultra Oke, jangan bilang ortodoks. Yahudi deh. That's okay lah. Israel deh, Sekarang Israel. sekarang masalahnya adalah hakikat Tuhan Anda itu saja sudah berbeda dengan orang Yahudi. Belum lagi kita berbicara masalah mitzvot. Belum lagi bicara masalah apa namanya? Sidur. Belum lagi kita berbicara masalah mitzvatim.
soal itu orang Yahudi yang tidak percaya Yesus mengklaim bahwa kita berbeda, itu klaimnya dia. Tapi kita orang Kristen tidak mengklaim begitu. Apa yang diajarkan oleh Taurat itu yang kita baca, itu yang kita pelajari. Gini, Apa yang kalau diajarkan Bapak oleh ke Torah? situ, Bapak Yaitu mengaku ya Torah- tentang Torah ketuhanan mengatakan, ya, tentang ya apa? kejadian alam semesta. Yang Nggak perlu terdapat berkaca dalam dari alam Torah itu semesta. kan, Tuh, kejadian keluaran Imamat ulangan itu kan. ah, Kitab kita itu kok, kita pegang Ya. itu. ya, Anda Kita berani mengadakan korban bakaran berani nggak sampai digabungkan sekarang? antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak terpisah. Ya, Tidak terpisah, itu digabungkan malah. sekarang Pak Robert, masalahnya Bapak menghalalkan semua makanan? Tidak. Atau iya? Bapak melaksanakan korban bakaran? Ya atau tidak? Bapak melaksanakan hak atau haji dalam bahasa Arabnya? Tidak. Bapak melaksanakan sunat? Tidak. Bapak pergi ke Beit Knesset? Tidak. Bapak menyembah Tuhan yang satu, yang esa, yang tunggal? Tidak. Three in one. Tertulianus. Apa sih? Dia udah berbeda kok. Halo, Bapak mau Tertullianus itu kan Bapak gereja abad tua. Sebelum Tertullianus ada ini, ada apa? Bapak gereja yang abad-abad pertama itu seperti Clement, apa Anexius dari Alexandria, kemudian ada Alexandrinus, Polikarpus. Itu abad Banyak. pertama loh, masih Yesus ada. Oke lah abad pertama, tapi kan mereka nggak berjumpa dengan Yesus. Ya, Polikarpus, tapi Polikarpus saja nggak berjumpa dengan Yesus. iya, loh. mereka berjumpa sama murid Yesus. Nggak ada, Yohanes. mana saya tuntut sekarang loh. Ayo, Loh, kalau ada Polikarpus, kalau ada Polikarpus Polikarpus ketemu dengan bertemu, Yohanes penulis loh. mana ayatnya? Iya, itu di sejarah, kita baca sejarah dong. Iya, sejarah catatan bapak-bapak gereja kan, tahu kok saya. Jangan Iya. saya dibohongin. Nah, kok masih mau dibohongin? Coba baca dong sejarahnya bahwa Polikarpus Siusius itu dari Alexandria dengan Clement yang dari Roma. Mereka murid langsung loh, murid langsungnya Yohanes. Bapak tahu tidak dan Clementine? Petrus. Bapak tahu tidak surat dari Clementine Homiles? Iya. Apa bunyinya? Ada tulisannya dia tuh. Iya. Kenapa sekarang itu dianggap apokrif? Kok apokrif? Dia nggak dianggap apokrif. Apokrif kok itu? Itu yang dianggap yang abad 4, abad 3, abad 4. Berarti Bapak kurang pengetahuan. Ada banyak Injil-Injil apokrif, termasuk tulisan dari Clement ini. Apa dia sebut di sana? Bahwa banyak di antara murid-murid ya itu yang melakukan pelanggaran dan menyebarkan ajaran dari Yesus ini keluar daripada bangsa Yahudi. Ada yang pengkhianat di situ. Nggak tahu kan Bapak? Clement itu menulis tentang Clementine Homiles. Bapak Putra dan Roh Kudus kok dia tulis. Clementine Homiles. Bapak cari itu. Iya. Nggak ada, Musa nggak ngomong Bapak Putra dan Roh Kudus. Nggak usah itu dibahas lagi. Lah Yesus yang ngomong Bapak Putra dan Roh Kudus. Iya, kan tanda kurung. Nah, tapi kan Clement dan ini nulis itu. Petrus juga menulis. Murid Apanya? langsung. Coba baca ini kitab-kitab Petrus. Surat-surat Petrus dan Yohanes. Tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, itu 1 Yohanes itu. Bapak baca 1 Yohanes 5 itu. Ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, dalam kurung semua itu ditambahin ayat. Apa kayak gitu, Pak? Nah, jangan baca 1 Yohanes. Semua surat-suratnya Yohanes. Iya, apa bunyinya? Dan Injil Yohanes. Kemudian sama ini. Sama Wahyu. Itu ditulis oleh Yohanes. Wahyu itu kan dulu apokrif. Kemudian dimasukkan ke dalam bagian daripada Alkitab terkemudian hari. Yang apokrif itu sekarang di abad-abad yang kitab ditulis abad-abad 3. Sekarang gini aja deh. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu apakah dikenal di zaman Musa atau tidak? Ya itu yang itu Allah Bapa, Roh Allah melayang-layang dan Firman. Mana bunyinya? Mana bunyinya? Coba dikorelasikan dengan originalnya. Pada waktunya nggak dibilang Bapak yang dikatakan Pak Robert yang itu. Yang dibilang adalah Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang, kemudian Allah berfirman. Firman Allah.
Itu yang dikorelasikan dengan Matius 28. Apa nggak ada kayak gitu bunyinya? Iya, Nggak ada memang Bapak, nggak nggak dikenal dibilang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu nggak dikenal sampai masanya Zakaria, zaman Yahudi itu sampai masanya Yesus pun. Coba kalau Allah Pak itu Robert disebut Bapa loh. tahu yang mengatakan itu di original tag-nya di mana gitu, di ajaran Yahudi gitu, supaya Bang Etan juga bisa menjelaskan karena Bang Etan sedikit tahu Bro tentang Etan, ajaran Yahudi gitu. itu yang diartikan itu ala Bapa itu oleh orang Yahweh kan, itu orang Yahudi mengatakan dia Bapa, Abba, Bapa ya Jangan Abba. sampai Pak Robert nanti menafsirkan di sini ternyata di kitabnya Yahudi nggak ada gitu loh Bang Etan. Loh, di kitabnya Ya, Yahudi ada Pak orang Erwin. Yahudi memang pernah mengatakan Yahweh bahwa itu disebut Bapa. Hashem itu adalah apa? Bapa. Av, sorry. Nah, Alfa dan tetapi Omega. dalam hal ini pengertian dari Av itu bukan berarti dia putra Roh Kudus, melainkan dia sebagai penjaga. Kenapa begitu? Karena ketika orang Israel berbuat salah, Bapak itu akan menghukumnya sebagai seorang tua, sebagai pribadi orang tua gitu loh, yang menghukum anaknya ketika dia berbuat salah. Itu pengertiannya. Dan tidak pernah orang Yahudi menyembah 3 personanya itu. Bapa, Putra, Roh Kudus itu nggak pernah. Dikenal pun tidak. Makanya waktu Paulus bertanya kepada murid-murid, apakah engkau mengenal adanya Tuhan Roh Kudus? Apakah engkau sudah dibaptis dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Belum, katanya. Belum, kata murid-murid. Bahkan kami tidak mengenal apa itu Roh Kudus. Jadi sejak kapan ini Tuhan Roh Kudus itu muncul? Nih, saya kasih ayatnya. Waduh. Waduh, kata Bapak. Gini loh Pak Robert. Baca Kisah Para Rasul dong. Muslim Itu, berbicara seperti ini, hari siapa Pentakosta tahu itu, bisa menjadi munculan Roh pencerahan Kudus. Pak Robert juga. Kami juga ingin kok Pak Robert ini menemukan satu hal yang memang itu sebenar-benarnya. Jadi kita tidak bisa memungkiri kalau kita memang punya kekurangan dari literatur dan pengetahuan ya nggak apa-apa, sama-sama belajar. Nih ya, Jadi saya siapa bacain. tahu nanti Pak Robert juga akan Berapa, menemukan gitu. Nih. Iya, Pak. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, ya, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau Kisah begitu, berapa? Kisah berapa? Kisah. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Yohanes ternyata tidak memperkenalkan apa itu Tuhan Roh Kudus. Bayangkan coba. Tunggu. Kisah Para Rasul 19 ayat berapa? Ya elah. Ini mau pagi loh. Udah pagi Ya, malah. maklum Bang Etan mau pagi ini sedikit blawur-blawur. Iya, ini udah jam, udah 4:30 nih. Iya, makanya Kisah Para Rasul asyhadu 19 ayat Allah, berapa? ayo. Kisah Para Rasul 19 ayat berapa? Ulang dong. Ya 2. Supaya saya baca juga. Pak Wendur, bentar Ya. lagi subuh. Iya. Ah. Kalau enggak kita lanjutkan besok ya. Iya, itu kan saya udah bilang tadi, Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Oh, ayat 2 ya, saya baca. Katanya kepada mereka, sesudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Siapa dulu ya? Kita dulu ya, Paulus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjawab. Belum mengenal itu Tuhan Ini Roh kan bukan kepada murid, ini kan dibilang kepada Apolos. Kebenaran itu sakit bila Coba diartikan dilihat dengan ayat. benar-benarnya. Coba dilihat ayatnya. Ketika Apolos masih di Korintus, ya. Ketika Apolos masih di Korintus, dengar dulu, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ya, di Efesus ini posisinya. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Murid siapakah itu? Nah, ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan
baptisan manakah kau dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes, wahai guru. Ingat Nah, itu. ini yang dia maksud bukan yang dimaksud oleh Paulus ini bukan yang inti, ini bukan yang 12 tinggal 11. Ya memang yang Murid bukan yang Apolos inti. ini kan termasuk murid 70, murid 120. Mereka Bukan itu Apolos di sini. Ini masalahnya ketika dia tiba di Efesus. Ya, Apolos ketika waktu itu di Apolos Korintus. masih di Korintus, Ah, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ Efesus. didapatinya beberapa orang murid, ya. Bukan Apolos ya. Ketika mereka sudah sampai di sini ketika katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar Roh Kudus Nah, ini coba baca. Lalu kata Paulus kepada ini, mereka, sebelumnya mau dipotong. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kau dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Berarti si Yohanes ya tidak ngenalin itu adanya Tuhan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis maksudnya ini kan. Ini kalau kita mau lihat, kalau 12 murid itu nggak tahu Roh Kudus, keterlaluan itu. Itu setelah Yesus naik, itu 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus kok. Enggak masalah itu mau pencurahan, mau pencucukan, mau pentasbihan, terserah. Pokoknya masalahnya di sini dikatakan bahwa murid-murid mau itu di luar atau mau itu di dalam tidak kenal Roh Kudus. Beberapa ini maksudnya bukan beberapa murid Yesus, ini beberapa muridnya Apolos mungkin. Bapak muridnya mengartikan ini memang bisa dipercaya atau enggak? Coba kita baca dong di Yohanes 16 itu. Yohanes 14. Yesus menjelaskan tentang Roh Kudus kepada orang ini bisa dipercaya. Orang dia dibaptis sama Yohanes kok muridnya Apolos? Orang dia dibaptis sama Yohanes kok. Dengar. Saya jelaskan ya. Itu murid Yesus, kalau dia nggak pernah dengar Roh Kudus, keterlaluan. Ya, berarti ini bukan murid Yesus. Saya bilang bukan murid Yesus yang asli, yang 12 orang itu. Di Yohanes 14 Yesus menjelaskan, aku akan menyuruh yaitu Roh kebenar atau Roh Kudus bercerita kepada 12 murid itu sebelum dia disalib. Kalau mereka nggak tahu Roh Kudus, berarti bohong dong cerita Yohanes 14 sampai 16 itu. Itu Yesus menjelaskan tentang Roh Kudus. Ini bukan murid yang dimaksud murid beberapa murid Yesus. Ini murid-muridnya Apolos mungkin, atau murid-muridnya si ini murid-muridnya Paulus. Kalau yang 12 inti itu dia nggak kenal Roh Kudus, itu nggak mungkin. Di Yohanes 14 sebelum Yesus disalib, Yesus sudah berbicara tentang Roh Kudus itu. Roh penghibur itu beda soal itu. Roh penghibur, jikalau aku tidak pergi maka dia tidak akan datang, harus pergi dulu baru dia datang. Roh penghibur itu siapa? Roh penghibur itu kan Roh Kudus. Enak aja. Lah baca dong Yohanes 14. Nggak bisa begitu dong. Berarti Tuhan di sini, Tuhan di sini tidak dikenal. Baca dong. Siapa roh penghibur atau roh kebenaran itu? Orang di sini dikatakan bahwa dia itu adalah murid dari Yohanes, dan Yohanes itu tidak mengajarkan adanya Tuhan Roh Kudus. Bikin termehek-mehek dong ini orang. Ya benar. Kalau mungkin kalau Yohanes Pembaptis yang nggak ngajarin itu, yang ngajarin Roh Kudus itu Yesus mengajarkan Roh Kudus kepada 12 murid itu. Bagus. Berarti Tuhan Anda baru tercetak di abad pertama. Anda mengakui itu. Selamat. Kok tercipta? Gimana maksudnya? Iya, berarti Tuhan Roh Kudus ini baru dicetak di abad pertama. Ya kan? Yohanes baru dicetak. Ngajarin. Baca dong Yohanes 14 sampai 16 tentang Roh Kudus itu. Baca dong. Roh Kudus ini apa dulu? Roh penghibur itu bukan Roh Kudus. Masa ada otoritas seseorang? Lihat di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu dikatakan, Bro Ethan nggak paham tentang Roh Kudus. Kalau gitu Roh Kudus jelas baca Yohanes 14, 15, 16. Itu siapa tuh Roh Kudus itu? Roh penghibur atau roh kebenaran yang akan mengisapkan. Hagios pneuma. Roh Kudus itu adalah hagios pneuma. Saya dibilang nggak paham.
Di dalam konsep Yahudi aja itu bukan roh kok. Iya, Itu kalau adalah mau paham lagi lebih adalah paham, baca malaikat. Yohanes 14, 15 dan 16. Apa itu Apa Roh coba? Kudus? Ya baca aja Apa? tuh Yohanes. Yohanes ya kita buka Yohanes 14 sampai 16 ya. Iya, iya, buka aja. Ayo. Nah, saya baca deh supaya Dia mau lari ini dari kisah para rasul. Saya biarin aja. nggak bakal lari. Nah, itu akan bersambung sama kisah Iya. para rasul. Intinya murid-murid tidak mengenal apa itu Roh Kudus. Murid-murid yang mana? Kan banyak, mungkin itu muridnya Apolos, muridnya si Yohanes. Ini bukan muridnya Apolos, ini muridnya Yohanes yang sudah dibaptis oleh Yohanes. Iya, itu maklum. Kalau bilang murid Yesus yang 12 orang tuh pasti tahu karena Yesus menjelaskan tentang Roh Kudus. Kok maklum sih? Orang Yohanes itu aja dikatakan murid Yesus. Masa Yesus nggak ngajarin Roh Kudus kepada Yohanes? Masa Yohanes tidak ngajarin itu kepada murid-muridnya? Nah, berarti Anda nggak paham Yohanes Pembaptis dan Yohanes Penulis ya? Yap, Yohanes Penulis adalah Yohanes anak Zebedeus. Kok Anda bilang saya nggak paham? Yohanes Pembaptis atau John the Baptist itulah yang memberikan pertobatan kepada Yesus. Iya, Yesus itu tobat ke Yohanes. Aduh, ini lagi pahamnya salah lagi. Nah, kok salah? Kalau saya kasih ayatnya mau nggak bertobat sekarang? Ikuti biksu. Aduh, berarti ini Bro Valen apa Bro Valen lagi Bro Etan ini memang banyak hafal ayat tapi untuk memahaminya sangat berbeda dengan pemahaman yang orang Kristen pahami. Saya kalau bicara sesuai dalil, baptisan Yohanes adalah baptisan. Waktu Yesus mau dibaptis kan Yohanes menolak. Tapi Yohanes bilang Yesus lakukan. Ini yang sudah tertulis. Iya, kenapa? Karena dia merasa dirinya berdosa. Waktu mau baptis takut, dia bilang mau buka kasusnya aja aku tidak berhak. Iya memang. Nah, jadi bukan baca dong itu. Iya, bukan karena dia mau baptis untuk bertobat. Aduh, itu karena sudah tertulis lakukan itu, dia bilang gitu. Dia bilang aku membuka kasusku aja tidak berhak. Izin Bro Etan. Ya. Aduh. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Bung Robert. Bung Robert ini masih kental, kristal, mantap ajaran Tritunggal. Jadi untuk meluruskan Tritunggal itu dengan Unitarian ini yang perlu dikomunikasikan. Kalau dibahas ayat demi ayat, surat demi surat, nggak pernah ada ketemunya itu. Karena Yohanes bilang jungkir balik, datang Paulus bilang balik kanan. Tidak bakal ketemu nanti itu. Kalau dilihat Bung Robert di semua di Alkitab itu tidak ada itu Tritunggal. Gitu. Jadi bertengkar pun diadu, dihubungkan surat demi surat si Paulus, segala macam. Tidak bakal ketemu itu. Demikian, terima kasih. Mau sholat subuh dulu. Iya, sama-sama Pak. Ya susah memang. Karena saya boleh jawab. Konsep ketuhanan berbeda. Halo, tadi siapa Bro siapa ya? Aduh, saya lupa tuh. Bagus. Kalau kita kan ya Allah satu wahid, echad. Ya Esa tunggal ya itu satu-satunya. Kalau kalau kita juga mau Tuhan itu tunggal. Ini kayak gula campur kopi, campur madu, diaduk-aduk dulu gimana caranya orang itu biar merasa nikmat ya kan. Nah, habis merasa nikmat, habis teler, nah, barulah nanti diajarkan ajaran itu. Nah, itu ajarannya Bro Jody itu Treteos itu gula, kopi sama krim diaduk-aduk. Nah, itu tuh ajarannya Triteos itu Bro Jody yang saya sangkal itu. Sedangkan ajarannya yang saya pahami Tuhan yang satu, tiga bukan, saya nggak mau bilang oknum, saya tidak mau bilang pribadi, saya bilang tiga peran gitu aja. Tuhan yang satu yang berperan berperan tiga gitu. Tuhan yang satu. Nah, gitu. Kalau bilang pribadi nanti atau personae nanti jadi
Orang pikir persona yang dipahami oleh orang yaitu materi kan atau benda. Nah, saya kasih pemahaman bahwa Tuhan yang satu yang mempunyai 3 peran. Tuhan yang satu yang berperan 3 gitu aja. Bukan Ya, persona tapi ini. membatasi peran Tuhan itu kalau cuma 3. Itu peran baru 3 aja udah semua teratasi sama dia. Ya Itu 3 tidak aja berarti membatasi dong. Harusnya perannya itu banyak. Jangan Iya. 3 doang. 3 besar yang memerani berbagai-bagai peran lah. Gitu. Bukan Ya tapi itu. kan itu membatasi hakikat daripada Tuhan itu sendiri. Lah di kejadian kan ada firman, ada ada Ke situ firman, lagi padahal udah ada dibantah. firman, ada roh, ada Allah. Gak ada ngomong Bapa. begitu. Itu Jangan aja. Gak ada Nggak ngomong usah begitu. dilebih-lebihkan lagi. Mana Dalam firman di situ? 3 Mana Roh peran Kudus di itu situ? sudah memerani segala-galanya. Gak ada dibilang Roh Kudus di dalam Bereshit itu bersatu-satu dengan Allah, bersatu-satu dengan firman. Gak ada. Jangan mengada-ngada. Ya, pusing Iya, ini kepala udah mau itu subuh. itu aja kalian pusing baru dikasih itu, apalagi banyak. Ya Baru pusing 3 lah aja udah kami. pusing. Gimana Kalau kita caranya? orang Kristen, Bro Etan, kita orang Kristen udah biasa berpikir tingkat Dibohongi. tinggi ya, atau berpikir di luar batas gitu kan. Itu Yesus sudah ajarkan kok. Ya, jangan kita berpikir dengan otak kita, nggak mampu. Kita akan berpikir dengan otak kita. Kita harus memahami Tuhan dengan metafisika, bukan fisika aja. Yang dia bilang pada Yohanes 4 ayat 24 itu kan. Sembahlah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Nah, itu kan. Itu di metafisika itu. Di luar kemampuan manusia itu. Kalau kita berpikir secara kemampuan manusia, pecah otak kita. Kalau orang Kristen udah diajarin sama Yesus. Kalau kamu mau menyembah Tuhan, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Itu titik. Jadi kita nggak mau ngandalin otak. Pecah otak kita. Nggak mampu. Maka Yesus kasih jalan. Pahamilah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Selesai. Yang pakai akal dan logika nggak mampu. Kan luar biasa Yesus kasih untuk memahami Tuhan, begitu caranya. Nah, kalau kita selalu pakai akal ya nggak nyampe, Bro Etan. Otak kita terbatas. Kira-kira gitu. Jadi Ya Allah mengatakan afala taqilun. Afala tatafakkarun. Apakah kau itu tidak punya otak? Apakah itu tidak berpikir? Itu yang sering dikemukakan dalam Al-Quran. Jadi memang kita berbeda dalam hal ini. Iya. Kalau Kristen memang tidak diajarkan untuk berpikir, that's okay, nggak apa-apa. Terima aja. Monggo. oh enggak. Iya dong. Saya Orang tadi dibilang tiga Tuhan dalam satu hakikat. Ya kalian terima aja itu. Kan itu kan replacement daripada teologi itu sendiri. Yang tidak diajarkan oleh para kok nabi. 3 Tuhan? Ya kan, Satu Tuhan itu. 3. Yesus Tuhan bukan? Ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Ya Tuhan. Tuhan dalam Tuhan yang berperan sebagai Roh 3 atau Kudus. 1 itu? Ya. Iya, waktu dia di dunia, Yesus Tuhan bukan? Waktu Yesus ada 2, ada tadi Bro Ethan udah bilang 2 Iya. nature itu kan. Iya. Sebagai Waktu ilahi Yesus dan di sebagai dunia ini, Yesus manusia. dia Tuhan bukan? Dia sebagai manusia ya bukan Tuhan. Dia sebagai Roh Kudus dia atau sebagai Roh Tuhan. Dia adalah Tuhan. Oke. Jadi waktu Nah, dia di ini dunia itu dia bukan Tuhan. Yang saudara Muslim pusing mau mikir. Kalau kita nggak pusing kok. Kita Tadi nggak membatasi. Tadi Bapak yang ngomong dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya. Jadi sebagai manusia waktu di dunia dia Tuhan atau bukan? Dia manusia dan Tuhan gitu aja. Dia manusia dan Tuhan. Dia Tuhan, ya kan? Roh Kudus juga Tuhan. Iya. Bapa yang di atas sana juga Tuhan. Ada berapa Iya. Tuhan itu? Satu Tuhan yang mempunyai 3 peran. Gitu. Enggak perannya bukan perannya ini, hakikatnya ini. Di atas Satu hakikat. sana, Dia satu hakikat. gimana mungkin satu hakikat? Yang satu lagi cebok, Tiga-tiganya yang itu satu lagi ngatur karena- dunia. Ini kayaknya Ya. mengerucut pembahasan baru lagi. Nah, Tuhan menurut kita Muslim dengan Tuhan menurut Kristen kira-kira sama nggak dengan apa kita pengertiannya Bang Etan? Enggak sama, karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad.
Kan di dalam Al-Ikhlas itu sudah jelas itu. Allah itu tidak memiliki ketergantungan dan tidak bergantung pada apapun. Sementara Tuhannya orang Kristen bergantung pada perannya masing-masing dan bergantung pada rohnya. Kalau nggak ada rohnya nggak hidup. Kan itu yang disampaikan Pak Wendur tadi. Kalau Pokoknya Allah di dalam Islam itu kalau mutlak, Tuhan tidak ada roh, absolut, itu bukan tidak Tuhan. bergantung pada siapapun. Superpower. Nah, kalau Tuhannya orang Kristen mati tersalib, ditinggalkan, kemudian dia menyatu lagi. Oh, Apa ini Tuhan macam apa ini kayak gini? iya betul. Kalau berpikirnya seperti itu ya Tuhan macam apa itu? Kok Tuhan bisa disalib? Betul. Saya betulin itu saya ini. Kalau Iya. berpikirnya pakai logika. Tapi kalau kita berpikir pakai roh, oh no problem. Kalau perjanjian lama Tuhan itu tidak bisa dilihat ya Pak Bang Etan ya. Nggak Tuhan bisa. tidak bisa dilihat. Nah terus Yesus- perjanjian baru Tuhannya bisa menusul menjadi manusia. Kan di Besok dalam PP sama di dalam PL itu dikasih martil dua-duanya biar beradu Bang Etan. Jadi kan di dalam pukul-pukulan. Devarim itu dikatakan lo ishel v kazaf kalau saya nggak salah. Lo ishel, Tuhan itu bukan manusia. Ya, Bukan betul. pula anak manusia. Dan di dalam Ulangan itu disebutkan bahwa tidak ada yang menyamai aku, tidak ada yang setara dengan aku. Tiba-tiba muncullah di abad pertama ini, teng 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 teng, ya kan? Dibaptis sama Yohanes. Tuhan katanya. Jadi Semuanya lemparlah manusia. sama orang Yahudi. Mana terima orang Yahudi? Ya kan? Iya. Sekarang orang Kristen Karena dari orang Yahudi abad-abad- orang abad-abad Yahudi sini. masih pakai otak logika yang terbatas. Orang Yahudi seperti yang saya bilang tadi itu ingin mencoba untuk menyeret Yesus ke dalam pengadilan Romawi. Iya, kan dari awal itu kalau kita lihat rentetan ceritanya ya, dari awal dia dituduh dijebak itu di dalam perzinahan itu loh. Ada seorang wanita yang berzina itu ya kan berusaha memprovokasi lah pokoknya. Kemudian soal pajak dengan kaisar itu mau diberikan atau tidak, ini mau menjebak Yesus itu sebenarnya. Ya, Sampai benar. pada saat dia menuduh bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Yang menyamakan diri. Halo? Ya, artinya dalam frasa yang dikemukakan Yesus tidak ada kata frontal bahwa dia adalah Hashem itu sendiri. Gitu ya. Capek saya ngomong dari tadi nih. Mulut saya, tapi Pak Robert Wendur tampaknya masih kekeh dengan keyakinannya. Tetapi tak apalah. Siapa tahu bisa menjadi Dia- bahan renungan ya Bang Etan ya. Ya, bisa menjadi bahan renungan. Hatinya Tapi bisa lebih terbuka. tapi saya dia yakin lebih Bung mau Etan- belajar lagi. Bung Etan pada akhirnya nanti akan percaya Yesus adalah Ini Tuhan. Bang Robert, Pak Apa yang Robert Yesus ya. bilang? Bang Robert yakin, apa Pak Robert ini? Pak Robert ini. Pak Robert Saya ya. yakin nanti. Kami ini Muslim sayang dengan Pak Robert supaya kami ini nanti seandainya masuk ke surga bersama-sama dengan Pak Robert. Surganya Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Tuhan sang pencipta alam semesta, bukan di tempat yang Bapak katakan tadi. Karena kalau di dalam ini ya secara logika kita, manusia ini kan punya roh semuanya. Pastinya Yesus saya yakini juga sama rohnya dengan kita gitu kan. Karena itu kan ciptaan. Itu Oke, secara sebentar. logikanya. Saya mohon pamit undur diri dulu ya. Oke. Ya. Sebelumnya terima kasih Bung Silakan Etan. dilanjut. Luar biasa nih, Terima Bang kasih Bung Etan Etan, ini. terima kasih Pak Amir. Erwin, Dan Pak saya- Robert dilanjut aja sama Pak Erwin itu nggak apa-apa. Saya Pak kan Erwin. sebentar lagi Ya, mau. terima kasih Bung Ya, Etan. Nanti kita sama-sama. ketemu lagi ya. Iya, Tapi sama-sama. saya doakan nanti pada satu saat Bung Saya Etan terima ini Yesus. background saya Bapak tidak tahu bagaimana kan Pak Robert, background saya dari apa? Saya Tidak terlahir ada dari yang keluarga mustahil. seperti Dia di hadapan Yesus tidak ada yang mustahil. Ingat kata-kata saya. Tidak ada yang Ingat mustahil. kata-kata saya Pak Robert, bahwa Anda ketika tidak masuk Islam, Anda akan dituntut pertanggungjawaban di hadapan Ini Allah. sedikit Bang Etan. Pak Robert Yesus ini sudah tak kasih menjawab ini, PR Bung kan Etan. belum selesai nih Bang Etan. Yohanes 10 ayat 28. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Bang Etan, Itu Pak kata Robert Yesus loh. ini PR saya Ya, aja ini belum kepada selesai. mereka yang mana dulu ini? Jadi Karena Yesus mengatakan pada nggak saat mungkin kayaknya pada kalau dengan suatu Bang Etan saatnya ini. nanti aku akan berterus terang kepada mereka, ya kan? Aku akan berterus Oke, terang kita kepada bahas kamu. kita bahas Sekarang Yohanes itu.
Enyalah kamu ya, Robert Matius, dari Syukur dulu, hadapanku. syukur dulu. Enyah Matius kamu 7 Robert ayat daripada 21 ya. hadapanku. Kamu Ya, sekalian Matius pelanggar 7 hukum ayat Tuhan. 21. Terima Mau. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Etan, kita bahas nanti Waalaikumsalam warahmatullahi Matius wabarakatuh. Matius 7 Nanti ayat 21 dijadwalkan Pak ya. Robert, santai Ya. Pak Robert. Nanti Terima kasih Bung Etan, dijadwalkan. jangan kapok-kapok ya. Karena ini juga memang untuk waktu Indonesia Timur sudah lewat subuhnya.